Halo Sobat Papers, kali ini kita coba untuk review salah satu produk terbaru dari DigiFlavor. Jadi di depan gua saat ini ada produk RDA Dual Coil. Oke, langsung aja kita lihat penampakan kemasannya. Ini adalah produk drop RDA V15 atau versi 15. Sebelumnya itu dia sudah mempunyai produk yang V1 ya, untuk produk drop ini sendiri. Di bagian depan ini merupakan penampakan dari produk drop RDA-nya. Kemudian DigiFlavor, dan ini gue mendapatkan warna yang stainless steel. Kemudian di sampingnya sama ya, ini ada websitenya untuk digiflavor.com. DigiFlavor websitenya. Nah ini kemudian teman-teman bisa mengecek keaslian produk ini dengan menggesek kode yang ada di sini dan mengecek di websitenya DigiFlavor. Oke, langsung aja kita coba untuk lihat isi konten dari produk drop RDA V15 ini. Di dalam paket penjualan kita mendapatkan satu buah drop RDA V15. Kemudian kita mendapatkan seal dan baut cadangan, pin squong, dan alat bantu obeng. Next kita mendapatkan kapas dan sepasang coil nichrome tricore dengan inner 28 GA dan outernya 40 GA. And the last, kita mendapatkan kartu garansi dan user manual. Oke, langsung kita masuk ke produk utamanya. Ini adalah drop V15, merupakan atomizer dengan ukuran atau size 24 mm. Kita lihat dulu di bagian bawah decknya. Di bagian bawah decknya itu ini bertuliskan drop DigiFlavor. Untuk pinnya itu sudah gold plated ya. Kemudian kita bagian atasnya, untuk drip tipnya ini dia drip tip 810. Oke. Nah ini untuk top capnya ini sendiri, ini berfungsi untuk pengaturan airflow. Nah di sini kita bisa lihat untuk pengaturan airflow-nya itu dia tuh ada 4 baris. Ada 1, 2, 3, 4. Nah ini bisa kita atur pengaturan airflow-nya itu, ini dibuka semua dengan sistem honeycomb. Kemudian kalau misalnya kita geser, ini akan menjadi hanya 3 layer airflow dan ini ketutup semua. Kemudian kita geser lagi, ini 2 layer kebuka semua, honeycomb juga. Dan kalau kita buka satu lagi, ini hanya terbuka secara full di bagian layer paling bawah untuk airflow-nya. Jadi kalau misalnya menggunakan ini bisa dipastikan ini lebih restricted ya, lebih padat pastinya. Tapi nanti akan kita coba kira-kira settingan airflow mana yang kira-kira pas untuk si RDA V15 ini. Oke, ini kalau kita buka, kurang lebih tampilannya seperti ini. Untuk di top capsnya ini adalah honeycomb-nya ya. Dan itu ada di sisi kiri dan di sisi kanan. Jadi nanti pada saat kita setting airflow, itu akan ada di bagian sini dan di bagian sini untuk airflow-nya yang terbuka. Secara bahan material ini lumayan tebal, baik di top capsnya maupun di barelnya. Ini cukup tebal dan hasil pengerjaannya ini halus. Kemudian untuk di bagian top capsnya sendiri, ini dia modelnya agak ngedum. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan deck dari drop V15. Secara penampilan sih ini hampir sama. Kalau gue bilang sih sama plug dengan decknya drop V1 ya, atau versi yang pertama. Dia menggunakan 4 buah post model pilar seperti ini. Kemudian untuk bautnya dia menggunakan baut min di keempat postnya. Dan untuk juice well-nya ini dalam, ya ini sama-sama plug seperti punyanya si drop V1. Nggak ada bedanya sama sekali untuk tampilan dari si decknya. Oke, kemudian nanti coil akan kita pasang di sini ya, seperti ini. Kaki coil di sini dan satu lagi di sini. Jadi nanti coil akan kita geser agak ke tengah. Kemudian kapas akan menjuntai ke juice well-nya ini. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian sisi kanan dan sisi kiri,
ini adalah sistem lockingnya. Jadi nanti si barelnya ini kita pasang seperti ini. Jadi bagian sisi ini kita paskan di sini. Jadi dia akan langsung ngepas, dan ini sebagai sistem lockingnya. Sehingga pada saat pengaturan airflow itu lebih gampang. Jadi memastikan posisi airflow-nya ini pas di hadapan dari coil yang nanti akan kita pasang di sini. Kalau teman-teman perhatikan di sini, posisi pilar ini itu berada di depan dari airflow-nya ini, dan juga yang ini, sehingga tidak akan berubah untuk posisi dari si barelnya. Oke, langsung aja coba kita coiling dan wicking untuk RDA Drop V15 ini. Untuk kapas dan coil, gua akan menggunakan kapas dan coil bawaan yang ada di paket penjualan. Untuk mempermudah pemasangan coil, kaki coil bisa kita bengkokkan seperti ini. Kemudian baru kita pasang di post-nya seperti ini. Jadi pada saat nanti setelah kita kencangkan bautnya, kita bisa gampang memotong si kaki coil sisanya ini. Ini juga sama, kita bengkokkan kedua kaki coilnya. Kemudian baru kita pasang. Tinggal ditaruh saja untuk coilnya, kemudian tinggal kita kencangkan. Kemudian untuk keempat sisa kaki coil tinggal kita potong. Kemudian untuk sisa kaki coil seperti ini, pastikan ini sudah keluar dari RDA-nya. Jangan sampai ada sisa kaki coil yang ketinggalan di dalam RDA ini, karena itu akan menyebabkan short nantinya. Oke, ini hasil coiling kita di Drop V15. Jadi nanti kita pastikan aja setelah kita pasang si coilnya, kemudian kita potong kakinya, kemudian kedua coil ini kita rapatkan ke tengah. Ya, kita rapatkan ke tengah, dan pada saat kita coba cek dengan barelnya seperti ini, kita pasang. Nah, si coilnya itu pas berada di bagian atas dari lever airflow ini. Karena airflow yang dipakai itu nanti adalah level yang satu ini paling atas, kemudian level kedua ini, ketiga, dan keempat. Jadi, kalaupun kita buka ini airflow semua, untuk airflow atau udara yang masuk melalui lubang ini tetap akan langsung kena ke si coilnya. Kalau misalnya terlalu rendah kita buat, dikhawatirkan nanti untuk airflow yang di sini tuh dia tidak akan mengenai ke si coilnya. Jadi kalau kita pasang coilnya tadi, itu kita taruh aja, kemudian kita pasang, itu harusnya sudah pas dengan level airflow yang paling atas ini.
Oke, ini adalah hasil dari coiling dan wicking kita di drop V15. Langsung kita basahin aja untuk si kapasnya. Seperti biasa, gua menggunakan American Pie 6mg. Oke, sebelum kita vaping, ini coba gua tunjukkan tampilan dari drop RDA V15 dengan menggunakan beberapa device. Ini adalah tampilan dari drop RDA V15, gua pairing dengan menggunakan Oxfa Velocity. Kemudian ini adalah tampilan dari drop RDA V15, gua pairing dengan menggunakan Hexom. Next, ini adalah tampilan dari drop RDA V15, gua pairing dengan menggunakan Fupu Drag 3. Coil dan kapas sudah terpasang, liquid sudah kita drip, saatnya kita jajal flavor yang dihasilkan oleh drop RDA V15 ini. Oke, tadi kita sudah lihat secara lebih dekat tampilan dari drop RDA V15, saatnya untuk kita jajal flavor yang dihasilkan oleh si drop RDA ini. Oke, untuk nilai ohmnya gua dapat di 0,18 ohm, kemudian untuk mode-nya gua menggunakan Oxfa Velocity. Gua akan coba bermain dulu di 75 watt dengan airflow. Coba kita buka semuanya ya. Oke, drop RDA V15. Airflow-nya ini smooth banget. Coba kita tutup satu level di bagian atas. Jadi ada 3 level airflow dibuka semua dengan honeycomb. Ya, gue rasakan untuk airflow-nya di RDA ini smooth banget, bener-bener smooth banget. Flavor yang gue rasakan ini bener-bener ngeblend banget ya. Dan di RDA V15 ini gue ngerasanya itu flavor yang gue dapat tuh lebih ngeblend dibandingkan dengan si versi satunya ya. Ini lebih ngeblend antara si flavor, kebetulan gua memakai American Pie. Flavor American Pie itu ngeblend banget sama manisnya, dan manisnya di sini pas. Gua nggak ngerasa sama sekali ada manis yang nggak terlalu ngeboost di sini. Beda dengan versi yang pertamanya itu manisnya agak ngeboost ya, satu level. Tapi di versi 15 ini, gua ngerasa manisnya itu benar-benar pas dan ngeblend dengan flavor American Pie yang gua dapat. Ini benar-benar smooth banget untuk airflow-nya. Coba kita tutup 2 level ya. Jadi ada 2 level airflow honeycomb yang dibuka. Dengan airflow ditutup 2 level itu semakin tight ya, semakin tight, tapi flavornya itu semakin menurun 1 level. Coba kita tutup 1 ya, jadi 3 lubang ditutup, 1 lubang dibuka full semua, bukan honeycomb ya. Terlalu tight kalau 1 level yang kita buka airflow-nya, dan untuk flavornya itu semakin turun untuk flavor si American Pie-nya, dan kerasa cloud-nya itu panas yang masuk ke dalam mulut. Pasnya ini di 3 level dibuka semua. Dan ini airflow-nya benar-benar smooth banget dengan menggunakan si V15 ini ya. Drop V15 ini benar-benar smooth banget ini.
beda sih yang gua dapat di drop V1 sama V15 ini. Di V15 ini benar-benar lebih kerasa ngeblend untuk flavor yang gua dapat, dan manisnya itu nggak ngebus, itu benar-benar pas. Jadi itu gua mendapatkan American Pie yang benar-benar ngeblend banget flavornya. Oke sih, untuk si drop V15 ini untuk kita miliki ya. Oke, langsung kesimpulan aja untuk drop V15 ini. Secara build quality ini RDA oke banget ya. Untuk materialnya ini tebal, tadi kita sudah lihat. Kemudian untuk pengerjaan hasil finishingnya dia tuh oke banget ya. Ini halus banget. Kemudian secara tampilan, ini tampilan RDA ini oke banget ya. Secara tampilannya ini kesannya minimalis tapi kelihatan mewah ya untuk si RDA ini. Dan kalau kita pasang di beberapa device kita yang lain, ini cocok dengan ukuran 24 mm nya itu. Kemudian dia mempunyai sistem locking yang tadi saya tunjukin. Jadi itu memastikan pada saat kita memasang si barelnya itu pas dengan dudukan si lockingnya itu sendiri. Jadi posisi dari airflow-nya itu tidak bergeser ya. Jadi pas menembak ke arah si coilnya. Kemudian untuk pilihan warnanya juga ini cukup lumayan banyak ya pilihan warnanya. Bisa teman-teman sesuaikan dengan mod atau device yang teman-teman punya. Kemudian untuk pemasangan coilnya sendiri atau coiling dan wicking ini gampang banget. Mungkin seperti namanya ya, drop. Jadi coil itu tinggal kita taruh saja, kemudian tinggal kita potong, kemudian kita dekatkan ke tengah. Jadi saling mendekat antara kedua coil. Kemudian untuk flavor yang gua dapat di V15 ini lebih ngeblend ya. Manisnya nggak ngebus, dan manisnya itu benar-benar pas dengan flavor yang gua dapat di American Pie. Secara harga ini RDA tergolong murah. Pasarannya sekitar 260 sampai 280 ribu rupiah untuk di online shop. Jadi teman-teman bisa sudah mendapatkan si RDA Drop V15 ini. Untuk teman-teman vapers pemula, ini gue rekomendasikan banget untuk si Drop V15 ini. Karena kenapa? Untuk settingnya ini gampang banget. Kita tinggal menaruh coilnya, kemudian setting sedikit, itu sudah mendapatkan flavor. Jadi nggak perlu melakukan setting yang ini itu untuk mengeluarkan flavor yang kita inginkan. Ini gue bilang untuk coilingnya simple banget. Ini gampang banget. Jadi untuk teman-teman pemula yang ingin memulai menggunakan RDA, gue rekomendasikan menggunakan si Drop V15 ini. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari saya untuk Drop RDA V15. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman senang, silahkan like video ini dan subscribe agar channel ini jauh lebih berkembang lagi. Pesan saya, tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.